seorang yang mukmin itu luar biasa hidupnya karena dia tidak bisa kalah. Kalau sedang enak dia bersyukur, kalau sedang sulit dia sabar. Jadi kita ini hidup ini tidak ada tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Hani Channel. Ada dua quotes untuk gimana terus jalan keluarnya. Yang pertama ada kebencian yang sumbernya dari luar. Kita benci diri kita karena pandangan orang lain, komentar orang lain, tuduhan orang lain, dan lain sebagainya. Maka yang pertama quote tadi bilang, caramu memikirkan diri sendiri menentukan duniamu. Engkau tidak terluka oleh cara berpikir orang lain tentangmu. Apa yang dipikirkan orang-orang itu adalah cermin bagaimana engkau memperlakukan dirimu sendiri. Jadi hidup kita itu ditentukan pikiran kita, bukan pikiran orang lain. Orang lain berpikir apapun tentang diri kita tidak ngefek. Yang ngefek itu pikiran kita tentang diri kita. Dan yang dilakukan orang lain itu cermin kita memperlakukan diri kita. Kalau kita tiap hari memperlakukan diri kita seperti orang, dalam tanda petik orang bodoh, misalnya, ya teman kita akan memperlakukan kita seperti itu. Kalau kita tiap hari pakai baju sobek-sobek kan, terus orang kalau mau ngasih kita baju kan, oh dia sukanya baju sobek-sobek, kita dibeliin baju sobek-sobek. Kita tadi teriak, dasar aku itu bodoh, aku itu memang tidak pinter, aku itu. Teman kita kan juga begitu, dasar kamu bodoh. Dia melanjutkan kita saja. Apa yang kita lakukan pada diri kita, ya itu yang mereka lakukan pada diri kita, ya mereka niru kita. Kalau gaya kita gaya tiap hari kita menyusahkan diri kita, misalnya tiap hari kita ke kampus jalan kaki, lari dan lain sebagainya, ya teman kita memperlakukan kita sebagai seorang pelari, seorang pejalan kaki. Kalau kita jadi orang yang lucu, banyak ketawa, ya teman kita memperlakukan kita sebagai orang yang lucu. Jadi treatment kita pada diri kita, ya imbasnya treatment orang lain pada diri kita. Jadi yang awal ya kita, bukan orang lain. Jadi jangan disalahkan orang lain. Kita sendiri yang merancangnya begitu. Terus, makanya terakhir Mabel Iku itu menasehati kita, yuk kalau bisa yuk berteman dengan diri kita sendiri. Sejak tadi kan kita benci terus dengan diri kita, masa tidak bisa sih berteman dengan diri kita? Nanti pulang dari sini boleh nyari kaca di kamar itu terus, kamu temanku ya, kamu baik-baik ya. Tapi sendirian saja, jangan ada orang. Nanti kalau ada orang kamu dianggap iki waras apa enggak. Nah ini, coba kamu ajak ngobrol temenmu tadi, dirimu sendiri. Maunya apa sih, senangnya gimana sih, asiknya gimana sih, biar akrab. Karena kemarin kita banyak sekali tema untuk menyadari diri, mengenali diri. Yaitu sederhananya kita berteman dengan diri kita, kita pahami dia, kita cari apa maunya, kita selidiki bentuk yang dia inginkan dalam hidup ini dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa, oh ternyata aku ini tersiksa kalau begini, nyaman kalau begitu. Itu terus kalian bisa membahagiakan dia berarti membahagiakan dirimu sendiri. Aku tersiksa kalau ngajinya panjang gini Pak, oh ya berarti sisuk setengah saja ngajinya, terus kalau sudah capek mundur sambil tiduran juga boleh. Atau saya kalau dipotong-potong tidak tuntas Pak, enaknya ya. Coba kamu pahami dirimu, enaknya bagaimana, terus kamu turuti.
Tidak harus selalu ikut orang lain. Wah, saya yang lain ke sana, ya saya ke sana. Dan coba kamu pahami, kamu baca, kamu ikuti maunya, biar kamu bahagia. Ini yang disebut berteman dengan diri kita sendiri. Baik, saya tambahi babak terakhir. Kita geser sebentar ke religius perspektifnya. Kalau dalam agama, bentuk konkretnya perlawanan kita terhadap kebencian diri adalah hidup yang sabar dan syukur. Ada satu hadis yang artinya kira-kira seorang yang mukmin itu luar biasa hidupnya karena dia tidak bisa kalah. Kalau sedang enak dia bersyukur, kalau sedang sulit dia sabar. Jadi kita ini hidup ini tidak ada tidak nyamannya. Selalu nyaman. Tapi kan kadang-kadang berat, Pak. Enggak. Kalau pas berat, sulit, ada senjata namanya sabar. Kalau pas enak, nyaman, ada senjata namanya syukur. Ada syukur, ada sabar, menang sudah. Itu dua senjata utama. Nah, itu saya bawakan 2 ayat tentang syukur. Yo, nanti teman-teman boleh baca sendiri, ngecek sendiri saat tafsirnya ya. Bisa yang pertama dari surat Ibrahim ayat 7, yang kedua dari surat Luqman ayat 12. Kalau yang pertama, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi Allah menyatakan jika engkau bersyukur pasti akan kutambah nikmatnya untukmu, dan bila engkau kufur ya sesungguhnya siksaku amat pedih. Jadi tambah syukur, tambah nikmat. Karena syukur sendiri itu aktivitas menerima dan menikmati apapun yang diberikan oleh Allah. Mesti ditambah, mesti bertambah. Karena enak 10, begitu kita syukuri enaknya jadi 20. Karena dalam aktivitas bersyukur kita sedang menerima dan menikmati. Kalau tidak bersyukur kita menolak. Tidak hanya menolak kenikmatan yang datang, tapi juga menolak yang memberi kenikmatan, yaitu Allah. Makanya yang belakang disebut azabku sangat pedih, karena kamu nolak aku yang memberi kenikmatan tadi. Nah, ini kalau pakai logika agama. Jadi kalau kalian dapat rezeki 10 ya, kalau bersyukur rezekinya nambah. Apa-apa kalau disyukuri ya nambah. Nambahnya paling tidak dari sisi nikmatnya. Yang kedua, kalau ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Kalau ini nasihatnya Luqman. Saya ambil karena banyak rumor dalam dunia filsafat yang bilang bahwa Luqman ini representasinya Socrates. Silahkan dicari sendiri bukunya. Tapi di sini Luqman memang menyuruh untuk bersyukur. Barang siapa bersyukur, sebenarnya dia bersyukur pada dirinya sendiri. Fa innama yashkuru li nafsi. Kalau kita tidak bersyukur, fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah tidak butuh kita. Allah itu maha kaya, maha terpuji. Yang butuh bersyukur itu kita. Baik, kalau ayat-ayat teman-teman mestinya lebih paham ya, yang paham. Nanti kalau panjang-panjang bingung. Saya ambil lagi beberapa qaul dari para ulama. Kata Imam Ghazali, syukur itu lebih tinggi daripada sabar, daripada khauf, daripada zuhud. Jadi ini kalimat dari Imam Ghazali. Syekh Kamaluddin Ahmad
Beliau ini seorang qadhi dari Aleppo. Kata dia, orang itu jadi tidak bersyukur ketika fokus pada satu aspek negatif dirinya saja. Jadi dia melupakan banyak aspek yang lain. Kata beliau, seringkali kita hanya melihat satu waktu saat kita sakit dan melupakan 99 kali saat kita sehat. Kapan saja kita kehilangan rasa syukur, maka kita akan kehilangan sifat iman kita. Kemudian dari Syekh Norman Ali Khan, kata beliau, bersyukur itu bukan hanya sebatas alhamdulillah. Bersyukur adalah sikap, bersyukur adalah gaya hidup, bersyukur adalah cara berpikir. Dan masih banyak kaul-kaulnya para ulama yang menyuruh kita bersyukur. Orang bersyukur itu berarti menerima dirinya apa adanya. Rumusnya tadi, kalau pas yang jelek-jelek sabar, kalau yang baik-baik syukur. Ini menghindarkan kita dari benci pada diri kita sendiri. Terakhir, seperti apa sih cirinya orang yang sudah bersyukur itu? Berarti orang yang mencintai dirinya, berarti orang yang tidak benci dengan dirinya. Yang pertama, gembira. Kata Imam Hasan Al-Basri, kemana-mana orang ini senyum. Saya tidak tahu ada tidak di sini yang kemana-mana senyum. Saya ngomong gini terus bodoh senyum kabeh. Rasulullah itu punya satu gelar basam. Basam itu mukanya selalu tersenyum. Mungkin beliau pas tidak senyum, tapi orang dekat beliau rasanya disenyumi terus. Ini menunjukkan jiwa yang bersyukur. Jadi dia gembira, hidupnya gembira. Yang kedua, menggembirakan. Tidak hanya gembira, tapi juga menggembirakan. Menggembirakan itu kehadiranmu tidak hanya bermanfaat untuk dirimu, tapi bermanfaat untuk yang di luar dirimu. Karena engkau gembira, kalau bahasa psikologinya mungkin, maka frekuensi dan vibrasimu yang kamu sebarkan ke sekeliling juga menggembirakan. Orang bisa seperti ini karena dia bersyukur. Karena dia menerima hidupnya dan mensyukuri apapun yang terjadi dengan dirinya. Ketika dia bersyukur, dia gembira. Ketika dia gembira, dia menggembirakan. Kita dekat dengan orang yang senyum terus, dengan orang yang gembira kan enak. Tapi kita dekat dengan teman yang merengut terus, sumpek terus, susah terus, kita males. Main yuk ke teman yang itu, males nanti ketemu masalah lagi. Ada saja problem gitu kan, kita sering gitu. Nah, jadi orang yang menggembirakan, biar orang kangen dengan kita. Kan banyak itu di antara kita yang tidak bikin kangen, malah bikin sebel. Harusnya kehadiran kita ditunggu-tunggu, tapi nanti ada momen kehadiran kita dilarang-larang. Semoga dia tidak datang, semoga dia tidak datang. Alah, datang. Itu ya, berarti kehadiran kita ditolak, tidak ditunggu. Yang ketiga, jiwa yang bersyukur, yang cinta dengan dirinya adalah jiwa yang kuat, tabah, dan bisa mengontrol diri. Ini hubungannya dengan kalau mengalami hal-hal yang negatif. Sedang susah, sedang sulit, sedang ada masalah, masih bisa mengontrol dirinya dan kuat. Jadi stabil dalam kebaikan, apapun yang terjadi.
Tidak kok, wah ini saya sedang ada masalah ini Pak, saya tak dosa-dosa dikit tidak apa-apa lah Pak, nanti ditobati. Ini kalau itu jangan. Berarti tidak mampu mengontrol dirinya. Saya bohong sebentar saja lah Pak, nanti kalau masalahnya selesai saya tak jujur lagi. Nah, tetap kontrol dirimu. Itu menunjukkan kita punya jiwa yang sabar dan syukur. Yang keempat, kalau ini keluar kepada orang lain. Kalau tadi kan dalam diri kita, memaklumi dan memaafkan. Jadi kalau ada orang menyakiti kita, berbuat salah dengan kita tidak terpengaruh. Kita maklumi dia dan kita maafkan. Ini lebih meringankan kita. Dan yang terakhir tentu saja ikhlas. Ikhlas ini ya jiwa yang tidak terikat apapun, yang tidak berpamrih apapun. Satu-satunya pamrih dan ikatan itu hanya Allah saja. Inilah mindset religius yang penting kita kembangkan menghadapi self-hate tadi. Biar kita tidak benci diri kita. Tadi ada banyak proses, manifestasinya ini. Ayo dicek, kita itu hidupnya sudah gembira apa belum? Menggembirakan orang apa belum? Mampu menguasai diri, mengontrol diri apa tidak? Mudah memaafkan apa tidak? Jiwa kita ikhlas apa tidak? Ini parameter-parameter untuk menegaskan sejauh mana kita mencintai diri kita dan tidak membenci diri kita. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.